Kamu bosan dengan tempat tinggalmu? Jenuh karena kamarmu tanpa benteng parit atau taman luas untuk para gajah? Mungkin sudah tiba saatnya untuk perubahan. Jadi, inilah beberapa pilihan yang bisa kamu pertimbangkan untuk mencari rumahmu. Pertama, kamu pernah mempertimbangkan untuk menyewa Istana Buckingham? Tepat di pusat kota London, istana yang membentang luas ini adalah salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Britania Raya, terutama bagi orang yang ingin merasakan pelayanan kerajaan. Pada awal tahun 1700-an, Duke of Buckingham menugaskan arsitek bernama William Wyndham untuk membangun Buckingham House. Ya, rumah, bukan istana. Ini baru awal dari tampilan istana besar itu sekarang. Pada tahun 1761, Raja George III membeli Buckingham House untuk istrinya, Ratu Charlotte. Tapi putra mereka lah, Raja George IV, yang mulai mengubahnya pelan-pelan menjadi istana indah yang sekarang ini. Sebenarnya, mungkin dia agak berlebihan. Raja George IV memiliki selera dekorasi luar biasa. Dia menunjuk John Nash, arsitek neoklasik, untuk meninggikan bangunan dan tanahnya menjadi monumen kemewahan yang megah. Parlemen setuju menutup sebesar 150.000 pound sterling atau 200.000 dolar dari tagihannya. Tapi biaya renovasi itu naik tak terkendali sampai mendekati setengah juta pound sterling atau menurut kurs sekarang lebih dari 14,98 triliun rupiah. Dengan 775 kamar, banyak yang ditawarkan istana itu, termasuk beberapa fitur unik yang mungkin nggak akan kamu temukan di properti lain di pasaran, seperti sungai yang mengalir di bawahnya. Di masa lalu, sungai Tyburn penuh salmon, ikan impian nelayan. Sekarang, sungai tersebut mengalir lewat kanal bawah tanah, gemericik di bawah istana Buckingham dalam perjalanan melalui London. Beberapa organisasi penggemar memancing berdemo agar sungai itu dikembalikan ke atas permukaan tanah lagi. Tapi itu berarti harus menentukan beberapa bangunan di sepanjang alirannya, termasuk Istana Buckingham. Jadi saat ini, mungkin mereka harus mencari tempat lain untuk memancing. Taman Istana Buckingham yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi digunakan untuk banyak hal. Ini taman pribadi ratu di London dan juga berperan penting dalam banyak acara kerajaan sepanjang tahun. Acara terpenting adalah berbagai pesta kebun ratu yang bisa menerima sampai 24.000 tamu di dalam taman. Taman itu begitu luas hingga bisa menampung 29 lapangan sepak bola di sebelah dalam dindingnya. Dan masih ada sedikit ruang untuk mengadakan acara minum teh sore. Bahkan ada danaunya. Unta, buaya, gajah, dan banyak hewan lain menjadikan istana itu tempat tinggal mereka. Di masa kekuasaan Raja Henry VIII, rusa-rusa berkeliaran di seluruh area. Lalu, bertahun-tahun kemudian, Raja James memasukkan seluruh kebun binatang yang dengan gembira dijadikan tradisi oleh raja-raja setelahnya. Ratu Charlotte diberi zebra dan 8 gajah, dan Ratu Victoria suka sekali naik jumbo, gajah terkenal maskot sirkus, P.T. Barnum. Jadi, berapa biaya sewa Istana Buckingham sebulan? Ya, sewanya ramah anggaran, sebesar 261,8 miliar rupiah sebulan. Artinya, setahun sewa akan mencapai 1,84 triliun rupiah. Yuk bandingkan biar lebih jelas. Dengan 261,8 miliar rupiah, kamu bisa beli arloji termahal di dunia yang bertahtakan 1.200 miliar. Jadi, kamu dapat satu arloji seharga 52,3 miliar rupiah, ditambah 3 arloji lagi buat teman-temanmu, dan masih akan ada sisa 50 miliar lebih. Jika Istana Buckingham bukan seleramu, mungkin kediaman kerajaan lain, Kastel Windsor, lebih cocok. Kastel ini membentang lebih dari 53.883 meter persegi dan menyimpan 1000 tahun sejarah kerajaan. Sejak era bangsa Norman, Windsor adalah kastel tertua di seluruh dunia yang masih dihuni. Sejak pertama kali dibangun oleh William sang penakluk di abad ke-11, kastel ini telah dihuni oleh 39 raja. Sekarang, ratu menghabiskan sebagian besar akhir pekannya di kastel ini ketika tidak bertugas. Sebagian hal terpenting di kastel ini termasuk kamar benteng parit. Ya, kamar benteng paritmu sendiri. Di State Apartment, kamu bisa melihat berbagai lukisan seniman ternama yang dipajang di dindingnya. Dan tentu saja ada senjata dan baju besi di ruang depan besar. Aku juga menyimpan baju besiku di ruang depan rumahku. Jadi, berapa harga sewa kastel indah ini? Harga sewa bulanannya setara membeli 40 rumah rata-rata di Britania Raya tanpa hipotek, yaitu 202,75 miliar rupiah. Dengan uang yang sama, kamu bisa membeli pulau pribadi yang berlokasi 30 menit dari lepas pantai Manhattan. Jadi, pilih dengan bijak.
Jika belum ada yang cocok dengan anggaranmu, bagaimana dengan Istana Kensington? Ini tempat tinggal Pangeran William dan Kate Middleton sekarang. Lokasinya di pusat London, dekat Hyde Park. Istana ini memiliki banyak sayap dan apartemen kerajaan yang menjadi tempat tinggal banyak keluarga kerajaan di masa lalu. Salah satunya adalah Putri Diana. Apartemen Will dan Kate jauh dari bayanganmu jika kamu berpikir tentang apartemen biasa. Ini lebih mirip mansion di dalam mansion lebih besar. Sebagian memiliki menara jam. Tahun 1689, Raja William dan Ratu Mary membeli mansion itu di desa Kensington seharga 20.000 pound sterling atau 371 miliar rupiah hari ini. Saat itu namanya Kensington House. Sejak saat itu, banyak generasi keluarga kerajaan tinggal di istana itu. Ratu Anne memperluas taman dan juga membangun orangery yang berawal dari rumah kaca. Sekarang tempat ini berfungsi sebagai restoran yang dibuka untuk publik. Dengan hanya 20 kamar, tempat ini menempati tanah seluas 121.400 meter persegi. Di dalamnya ada 2 ruangan resepsionis dan banyak ruang baca sebagai ruang kerja kerajaan. Selain itu, ada 3 dapur. Jadi, kamu bisa memperoleh 3 macam camilan tengah malam tanpa perlu mendatangi kulkas yang sama 2 kali. Selain itu, di dalam apartemen kerajaan ada gym pribadi yang berguna karena bangunan ini terdiri dari 4 lantai. Menyewa Istana Kensington menelan biaya sekitar 31,4 miliar rupiah sebulan. Uang segini bisa kamu belikan Lamborghini kelas teratas dengan 770 tenaga kuda dan bisa melesat sampai 96 km per jam cuma dalam 2,8 detik. Tapi uang kamu masih akan sisa sebab harga Lamborghini cuma 28,48 miliar rupiah. Jadi, kamu juga bisa membeli beberapa Honda Civic kalau mau. Sandringham House adalah rumah pedesaan kesayangan Ratu Elizabeth II. Sandringham merupakan perkebunan luas yang dipakai keluarga kerajaan pada banyak kesempatan karena memiliki banyak atraksi dari pertanian buah sampai museum utuh. Seringnya disinilah keluarga kerajaan menghabiskan liburan musim dingin mereka. Lokasinya di Norfolk, Inggris, sekitar 161 km di utara London dan dibangun di atas tanah 80.937.128 meter persegi atau 20.000 ekar. Gambarannya, awalnya 1 ekar adalah luas tanah yang bisa dibajak seekor sapi jantan dalam sehari pada abad pertengahan. Untuk membajak tanah di perkebunan Sandringham dalam sehari, kamu butuh 20.000 orang dan 20.000 sapi jantan. Pada 1862, keluarga kerajaan Inggris membeli perkebunan itu sebagai tempat berlibur untuk Pangeran Wales, Edward VII, dan tunangannya, Alexandra dari Denmark. Perkebunan ini diturunkan ke Ratu Elizabeth II. Lebih dari 200 orang bekerja di perkebunan ini, termasuk petani, tukang kebun, serta pekerja di pabrik kayu dan pabrik jus apel segar. Berapa sewa bulanan di kediaman yang membentang luas ini? Kira-kira sama dengan membeli 53 kuda Arab, yaitu 127,4 miliar rupiah. Istana Versailles di Prancis awalnya merupakan tempat peristirahatan pribadi Raja Louis XIII dan keluarganya. Dengan arahan Raja Louis XIV, tempat tinggal keluarga kerajaan ini diperluas dan direnovasi menjadi tempat lapang dan penuh hiasan yang dikelilingi taman-taman megah. Semua detailnya didesain untuk mengagungkan Louis XIV dan menyoroti kemewahannya. Seniman lanskap membuat taman-taman Prancis dengan air mancur yang membentuk ilusi air tenang dan mistis untuk menggambarkan kekuatan raja, bahkan terhadap alam. Ini juga tempat tinggal pribadi Marie Antoinette. Dari semuanya, ruang paling mewah adalah Hall of Mirror. Ini galeri panjang yang dilapisi 17 cermin yang terdapat 17 jendela berseberangan untuk memantulkan taman-taman di luar. Lampu-lampu gantung mewah bercahaya di langit-langit dan dilukis dengan rumit dan dindingnya terbuat dari marmer putih. Berapa biaya untuk hidup seperti Marie Antoinette selama sebulan? Ya, sebenarnya memang ada kamar-kamar yang disewakan kepada publik. Mereka memulai dengan harga 38,9 juta rupiah. Dan dengan total 2.300 kamar, nilai sewa seluruh tempat mencapai 2,68 triliun rupiah per bulan. Itu setara dengan membeli 55 piano besar yang dipahat dari kristal murni dan masing-masing seharga 47,95 miliar rupiah. Nah, apa kamu tahu sebenarnya ada kastel yang bisa kamu sewa? Ada kastel Pitt di Irlandia yang dibangun lebih dari 600 tahun lalu. Meskipun struktur aslinya masih dipertahankan sejak tahun 1400-an, di masa modern, kastel ini direnovasi agar menjadi destinasi impian.
Tapi ingat, ini kastel yang benar-benar tua, bukan hotel Four Seasons. Tangga-tangganya sempit dan tak satu pun kamarnya didesain dengan air mengalir. Artinya, jika butuh ke kamar mandi pada pukul 03.00, kamu harus berjalan dalam hawa dingin. Tarifnya Rp2 juta semalam dan terbuka bagi siapapun yang mencari tempat mewah ala kerajaan. Jika itu lebih terjangkau, aku paham kok. Nggak semua punya uang untuk beli 53 kuda Arab tiap bulan. Meski udah ngantuk banget dan matamu tinggal 5 watt, kamu nggak boleh tidur di istana Buckingham kalau ratu masih terjaga. Dan anggota keluarga kerajaan cuma boleh tidur setelah sang ratu masuk ke kamar tidurnya. Kamu juga nggak boleh selfie bareng anggota keluarga kerajaan, meski alasan pastinya nggak diketahui. Tapi mereka tetap bisa diajak ngobrol sebentar kok. Selain itu, mereka nggak akan ngobrol tanda tangan biar nggak disalahgunakan. Dan sejumlah superstar juga mengikuti contoh ini karena banyak orang bisa menjual barang bertanda tangan selebriti dengan harga selangit. Saat ratu bangkit dari meja makan, semua orang di situ harus berdiri. Aturan yang sama juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain. Mereka harus berdiri saat ratu masuk atau keluar ruangan. Para bangsawan Inggris harus memiliki warna rambut alami. Mereka nggak boleh memilih potongan rambut heboh yang bisa mengubah citra mereka. Kuku mereka juga harus selalu kelihatan rapi dan cuma boleh dicat dengan warna pink pucat. Makeup mereka harus sederhana dan mereka nggak boleh make-upan di tempat umum. Sebelum melamar pasangan, semua keturunan keluarga kerajaan Inggris harus mendapat restu dari pemimpin yang sedang bertahta. Aturan ini tertuang dalam Royal Marriages Act dan telah berlaku sejak tahun 1772. Anggota keluarga kerajaan nggak boleh makan kerang. Hidangan kerang paling sering menyebabkan keracunan makanan. Saat ini memang nggak ada aturan ketat yang ngebahas soal tata cara menyapa ratu. Tapi beberapa anggota keluarga kerajaan memilih salam tradisional. Pria agak menundukkan kepala dan wanita menekuk kakinya. Formalitas seperti ini sudah menjadi etiket mereka. Orang lain bisa menyapa ratu dengan jabat tangan biasa, tapi hanya saat beliau mengulurkan tangan. Bangsawan kerajaan Inggris nggak boleh menerima hadiah dari siapapun yang nggak mereka kenal secara personal agar mereka nggak menanggung kewajiban apapun kepada si pemberi hadiah. Mereka bisa aja menerima bunga dan bahan makanan dalam jumlah wajar atau salinan buku non-kontroversial yang diberikan oleh penulis atau barang lain yang nilainya nggak seberapa. Menurut tradisi pernikahan mereka, mempelai kerajaan harus membawa minimal 1 tangkai bunga myrtle selama upacara. Myrtle melambangkan harapan dan cinta, jadi semua mempelai kerajaan harus menambahkannya ke buket mereka. Anggota keluarga kerajaan juga harus menjalani pemeriksaan paspor. Meski mereka nggak mengantri seperti penumpang lain, paspor mereka juga harus distempel. Kecuali sang ratu ya, beliau nggak perlu paspor karena semua paspor di Inggris Raya diterbitkan atas nama yang mulia. Saat mau ke negara lain, ratu cuma ditanya nama lengkap, alamat, kewarganegaraan, dan tempat lahirnya. Sang ratu juga nggak punya SIM dan di seantero Inggris cuma beliau yang bisa mengendarai mobil tanpa plat nomor. 2 ahli waris kerajaan nggak boleh naik pesawat atau kereta yang sama. Hal ini diperlukan untuk melindungi keluarga kerajaan. Perjalanan keluarga juga dilarang, tapi terkadang Ratu Elizabeth bikin pengecualian dan mengizinkannya. Di berbagai acara, sang ratu akan berjabat tangan dengan banyak orang, jadi beliau harus selalu memakai sarung tangan biar nggak tertular penyakit. Megang cangkir teh pun ada tata caranya. Jempol dan jari telunjuk harus menopang bagian atas handle, sementara jari tengah memegang bagian bawahnya. Pegangan cangkir harus selalu mengarah ke jam 3, dan para wanita keluarga kerajaan perlu minum dari sisi bibir cangkir yang sama untuk menghindari banyak noda bekas lipstik di pinggiran cangkir. Bangsawan kerajaan Inggris juga harus tahu cara jabat tangan yang baik dan benar, yaitu dengan menjaga kontak mata dan membuat 2 gerakan. Hal ini diperlukan agar mereka nggak terlalu lama menatap orang lain. Dan untuk nunjukin kalau mereka memperlakukan semua orang dengan setara. Di setiap acara makan malam kerajaan akan ada banyak aturan dan protokol, mulai dari tempat duduk tamu, tata letak peralatan makan, penyajian hidangan yang benar, tata krama saat makan, dan masih banyak lagi. Menurut etiket, ratu berbicara dengan orang di sebelah kanannya selama hidangan pertama, dan saat hidangan kedua disajikan, barulah ratu berkomunikasi dengan tamu di sisi kirinya.
Anggota keluarga kerajaan harus paham dan menghormati adat, tradisi, dan etiket di negara yang mereka kunjungi. Mereka selalu didampingi penerjemah profesional yang siap membantu dalam situasi yang tak menentu. Di acara yang dilangsungkan di Istana Buckingham dan sekitarnya, wanita harus melepas topinya setelah jam 6 sore, lalu menggantinya dengan tiara. Tapi, aturan ini cuma berlaku untuk wanita yang sudah menikah. Meski bukan aturan ketat, para wanita keluarga kerajaan disarankan untuk berdiri dan berjalan menuruni tangga dengan meluruskan dagu agar sejajar dengan tanah. Saat mereka menuruni tangga, tangan mereka harus selalu di samping badan. Selama perjalanan kerajaan, mereka harus mengenakan pakaian yang pantas, jadi mereka nggak boleh bepergian dengan pakaian kasual seperti sepatu kets, hoodie, atau jeans. Mereka harus selalu terlihat sempurna dengan setelan bisnis atau gaun. Mereka juga perlu nambahin elemen budaya lokal ke dalam pakaian mereka, misalnya bros daun maple dalam perjalanan ke Kanada. Ratu harus mengenakan pakaian cerah selama perjalanannya agar gampang dilihat dari kejauhan di tengah keramaian. Ada juga asisten khusus yang menangani soal pakaian. Mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai negara selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sebelum pihak kerajaan berkunjung. Mereka juga merencanakan jenis pakaian yang akan dipilih sehingga bisa menyatu dengan lanskap dan pemandangan lokal. Selain itu, mereka mengamati pola dan warna pakaiannya agar nggak mengandung unsur negatif dan menyinggung penduduk setempat. Para asisten ini juga nyari tahu dulu di mana ratu akan melepas sepatunya atau di mana lokasi sapu tangannya. Pakaian perjalanan mereka direncanakan secara matang sampai detail terkecilnya. Selama perjalanan kerajaan, mereka juga nyiapin pakaian hitam. Kalau salah satu anggota tiba-tiba meninggal, mereka semua harus terlihat sesuai dalam suasana berkabung. Selama perjalanan ke tempat lain, anggota keluarga kerajaan nggak bisa menghabiskan waktu sesuka mereka. Setiap kunjungan terdiri dari pertemuan resmi dan makan malam bersama pejabat senior pemerintah. Mereka diberi waktu sekitar 1 jam untuk berjalan-jalan dan menjelajahi keindahan lokal. Tiap waktu yang dihabiskan oleh para figur kerajaan direncanakan secara detail, mulai dari durasi makan siangnya, waktu naik mobil, dan seterusnya. Waktu istirahat mereka kebanyakan diperoleh saat dalam perjalanan ke tempat lain. Anggota keluarga kerajaan harus melakukan perjalanan ke seluruh Inggris dan persemakmurannya. Dulu, hal ini perlu dilakukan agar para bangsawan tahu kehidupan orang biasa dan halayak juga perlu tahu seperti apa penguasa mereka. Sejak televisi dan internet muncul, perjalanan kerajaan menjadi lebih simbolis. Tujuannya lebih untuk nunjukin kalau mereka melindungi masyarakatnya. Perjalanan ke negara lain sering berkaitan dengan kegiatan amal. Anggota keluarga kerajaan hadir di konferensi dan membahas isu global yang sedang terjadi. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik. Orang-orang yang mengatur perjalanan ini juga punya banyak tanggung jawab. Seorang asisten khusus akan datang ke semua negara yang akan dikunjungi sang ratu sekitar 6 bulan sebelum hari H. Di sana mereka mempelajari cara hidup warga setempat, budayanya, perilaku masyarakat, isu terkini, situasi politik, dan tempat-tempat yang membahayakan. Anggota keluarga kerajaan juga harus punya sedikit pengetahuan umum tentang kehidupan negara yang mereka kunjungi, dan mereka dibantu oleh asisten yang mumpuni. Tim yang menangani urusan domestik dan manajemen makanan terlebih dulu tiba di negara tujuan. Mereka membuat menu individu untuk setiap anggota kerajaan. Mereka juga menginstruksikan chef asing agar jangan nambahin bawang putih atau pakai banyak rempah saat memasak, supaya para bangsawan nggak bau mulut. Lagi pula ratu nggak suka bawang putih, jadi makanan yang disantapnya bebas dari bumbu ini. Salah satu mantan chef kerajaan mengungkapkan beberapa makanan favorit ratu sepanjang masa. Dia bilang sang ratu seorang chocoholic sejati dan penyuka steak. Tapi yang mulia merahasiakannya biar para koki nggak cuma menyajikan makanan favoritnya. Asisten keluarga kerajaan juga memberitahu minuman favorit setiap anggota keluarga ke staf hotel. Dokter yang ditunjuk secara khusus terlebih dahulu mengunjungi semua negara. Mereka mengecek semua rumah sakit di negara yang akan dikunjungi ratu dan anggota kerajaan lain. Dokter juga mempelajari kualitas sistem medis lokal. Mereka perlu tahu obat-obatan yang kekurangan stok agar mereka bisa membawa sendiri. Perlengkapan P3 pribadi untuk setiap anggota keluarga juga disiapkan di setiap kesempatan.